Pendakwah kontroversial Turki, yang kerap tampil dikelilingi wanita berpakaian minim, dalam acara stasiun TV miliknya, Adnan Oktar alias Adnan Hoca, divonis 1075 tahun, pada tanggal 11 Januari tahun 2021. Vonis 1075 tahun hukuman penjara ini, dijatuhkan pada Adnan Oktar untuk serangkaian kejahatan yang dilakukannya, termasuk serangan seksual, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, penipuan, dan percobaan spionase politik dan militer. Pria berusia 64 tahun, yang memakai nama pena, Harun Yahya, ditahan pada Juni tahun 2018, sebagai bagian dari tindakan keras otoritas Turki, terhadap kelompoknya. Adnan Oktar, ditangkap oleh polisi Turki, di Istanbul bersama 235 pengikutnya. Adnan Oktar, diduga mendirikan kelompok penjahat melakukan penipuan, dan tindak pelecehan seksual. Menurut kantor berita Turki, Anadolu, polisi melakukan penggerebekan, di beberapa tempat di Turki, termasuk di 5 provinsi yang berbeda, dan di berbagai lokasi properti milik Adnan Oktar. Adnan Oktar sendiri ditahan di rumahnya, di Istanbul, di kawasan Çengelköy, yang merupakan bagian Asia dari kota ini. Dari 235 anggotanya yang sudah disidang, 78 diantaranya divonis bersalah dan tahan. Pada sidang Desember, Adnan Oktar mengatakan kepada hakim, bahwa dia memiliki hampir 1000 pacar. Ada cinta yang melimpah di hati saya, untuk wanita. Cinta adalah kualitas manusia. Itu adalah kualitas seorang muslim, kata Adnan Oktar, dalam sidang lain pada bulan Oktober. Adnan Oktar menambahkan, pada kesempatan lain, saya luar biasa kuat. Adnan Oktar, pertama kali menjadi perhatian publik, pada 1990-an ketika dia adalah pemimpin sekte, yang terjebak dalam berbagai skandal seks. Saluran televisi online A9-nya, mulai mengudara pada tahun 2011, menuai kecaman dari para pemimpin agama Turki. Seorang wanita yang dihadirkan di persidangan, yang diidentifikasi sebagai CC, mengatakan kepada pengadilan bahwa Adnan Oktar telah berulang kali melakukan pelecehan seksual terhadapnya, dan wanita lain. Beberapa wanita yang diperkosa, dipaksa untuk minum pil kontrasepsi, kata CC. Ditanya tentang 69.000 pil kontrasepsi, yang ditemukan di rumahnya oleh polisi, Adnan Oktar mengatakan bahwa pil itu, digunakan untuk mengobati gangguan kulit, dan ketidakteraturan menstruasi. Adnan Oktar juga menolak, kaitan dirinya dengan kelompok Fethullah Gulen, yang dituduh mendalangi upaya kudeta, yang gagal pada 2016. Adnan Oktar yang dikenal sebagai figur flamboyan ini, mendirikan organisasi Islam di Istanbul, pada 1980-an dan pengaruh serta kekayaannya, bertambah secara signifikan, walau bagi pihak luar, sulit memahami dari mana persisnya asal kekayaannya. Ideologi. Tergantung dari mana Anda melihat Adnan Oktar, bisa disebut sebagai pemikir yang berbahaya, atau pemikir yang berpengaruh. Yang pasti, ia dikenal aktif mengkampanyekan gerakan anti-Semitisme. Ia menolak Holocaust. Selain itu, ia percaya bahwa semua yang ada di alam semesta ini, diciptakan Tuhan dan menentang keras teori evolusi Charles Darwin. Dalam wawancara dengan wartawan BBC, Andrew Marr, pada 2010, Oktar mengatakan bahwa teori Darwin, adalah sumber inspirasi utama, para teroris era modern. Hitler, Mussolini, Stalin dan banyak teroris terkenal lainnya, dengan jelas mengatakan bahwa pemikiran mereka, dipengaruhi oleh Darwin, tanpa Darwin tidak akan ada terorisme, tegas Adnan Oktar. Ia menegaskan, Hitler bisa berkuasa, atas peran yang ia sebut sebagai elemen negara Inggris. Ini adalah teori konspirasi, yang mengklaim bahwa terdapat kelompok yang sangat kuat, yang punya hubungan dengan pemerintah, dan militer yang punya kapasitas memanipulasi, dan mengontrol kebijakan pemerintah. Setelah serangan teroris pada tanggal 11 September di Amerika Serikat, Adnan Oktar mulai menunjukkan dirinya sebagai pegiat lintas agama, seseorang yang mendukung dialog antaragama, dan membantu perang terhadap terorisme internasional. Beberapa tahun lalu, Adnan Oktar meluncurkan saluran TV, yang ia manfaatkan sebagai medium untuk menyebarkan keyakinan dan interpretasinya atas Islam. Di acara yang disiarkan saluran ini, ia tampil dikelilingi beberapa layar komputer, dan para perempuan muda setengah telanjang. Adnan Oktar menerbitkan sejumlah buku, dengan nama pena, Harun Yahya, dan beberapa bukunya mengklaim ia telah membongkar kerja sama rahasia, yang dilakukan oleh pemerintahan bayangan Inggris, di Turki dan di kawasan
Ia mengatakan, investigasi yang ia lakukan, menjadi alasan mengapa organisasinya mendapatkan tekanan, dan didakwa melakukan tindak kejahatan. Namun, pria yang menentang sistem presidensial di Turki ini, malah mendukung penuh Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang belum lama ini terpilih kembali menjadi presiden, dengan menggambarkan Erdogan sebagai pejuang muda yang berani. Gaya hidup flamboyan. Selain berpandangan kontroversial, Adnan Oktar diketahui suka bergaya hidup mewah, dan ini bisa dilihat dari foto-foto yang diunggah ke media sosial. Ia tinggal di sebuah villa mewah di Istanbul, dan sering difoto bersama perempuan-perempuan berbusana minim. Para pengikutnya terlihat tinggal di apartemen mewah yang berlokasi di kawasan eksklusif di kota tersebut. Biasanya mereka terdiri dari 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Menurut media di Turki, para pengikutnya memiliki pekerjaan tetap, sedang sebagian lainnya bekerja untuk organisasinya, dan bertugas menulis buku, melakukan promosi ke media, maupun melakukan perekrutan anggota baru. Dengan menggunakan nama pena, Harun Yahya, ia menulis beberapa buku mengenai teori evolusi, dengan pesan bahwa evolusi adalah kebohongan. Ribuan buku yang diberinya judul Atlas of Creation, Atlas Penciptaan, dikirim kepada para pejabat pemerintah, diplomat asing dan juga wartawan. Dia juga dikenal sering menggelar iftar, atau buka puasa bersama, di bulan Ramadan di hotel eksklusif di Istanbul, dengan mengundang media, organisasi internasional, dan para politisi. Para perempuan pendamping. Yang mungkin paling kontroversial dari kehidupan Oktar adalah para pengikut perempuannya, yang sering terlihat memakai kosmetik tebal dan berpakaian minim. Beberapa bekas pengikutnya yang sekarang, tentunya tak aktif di organisasi ini, mengklaim bahwa Oktar mencuci otak para pengikut perempuan ini, mengancam mereka, dan menjadikan mereka sebagai budak seks. Menurut beberapa laporan, kelompok Adnan Oktar mengirim orang-orang terpercaya untuk mencari para perempuan cantik dan laki-laki tampan dari keluarga mapan untuk direkrut menjadi anggota atau pengikut. Diduga, sebagian besar perekrutan anggota baru biasanya terjadi di universitas-universitas swasta. Banyak keluarga yang menyampaikan bahwa jika seorang perempuan direkrut oleh organisasi Oktar, maka mereka akan kehilangan kontak dengan keluarganya, dan pihak keluarga tidak akan pernah bisa bertemu dengan mereka. Saat memberikan bukti, dalam penyelidikan polisi pada 1999, mereka mengklaim bahwa para perempuan yang direkrut itu, kemudian akan dibujuk untuk berpartisipasi dalam kegiatan seks, dan kegiatan tersebut akan difilmkan atau difoto. Belakangan foto atau video akan digunakan untuk mengancam mereka yang mencoba untuk meninggalkan ataupun menentang kelompok sekte tersebut. Ketika itu, Ebru Şimşek, seorang model Turki, menuduh organisasi pemujaan ini telah memerasnya dengan menggunakan ancaman video seks. Menurut bekas anggota organisasi, apabila seorang perempuan menikah dengan Oktar, maka dia akan menjadi saudara perempuan, dan setelah menjadi saudara perempuan, tak seorang pun dari murid laki-laki Oktar yang diberi sebutan singa diizinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan mereka. Bekas anggota ini juga mengatakan, jika anggota tidak menjadi saudara perempuan, maka ia akan menjadi motor, sebuah istilah populer untuk menggambarkan perempuan yang tidur dengan banyak laki-laki. Anggota laki-laki dari kelompok organisasi Oktar dibolehkan mendekati mereka dan melakukan hubungan seks. Atas klaim-klaim ini, di masa lalu Oktar mengatakan bahwa ini semua adalah serangan terhadap dirinya dan organisasinya, sebagai bagian dari konspirasi global yang digalang oleh lembaga intelijen Inggris. Sahabat Israel. Meski mengkritik agama Yahudi, Oktar memiliki hubungan yang baik dengan Israel dalam beberapa tahun belakangan. Baik dirinya, maupun para pengikut organisasinya, mengunjungi Israel dalam berbagai kesempatan, dan telah bertemu petinggi pendeta Yahudi, dan juga para politisi. Pejabat senior Israel juga membalas kunjungan ini, dengan menjumpai Adnan Oktar di Turki. Yang pernah bertemu Adnan Oktar di Turki, antara lain adalah Ayub Kara, Menteri Komunikasi Turki, dan anggota parlemen Israel dari Partai Likud. Kara tampil di stasiun TV milik Oktar, dengan mengatakan, "Saya sangat senang ketika saya di sini, di Turki, mendengarkan Oktar." Senada dengan Kara,
Rabi Utama Tel Aviv, Yisrael Meir Lau, di acara TV Oktar, mengatakan, "Saya ingin berterima kasih kepada Anda atas sambutan yang hangat ini, terima kasih atas undangannya, dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertemu." 2017, Adnan Oktar mengirim delegasi untuk mengunjungi parlemen Israel, Knesset, bertemu dengan para pejabat senior, dan diperkenalkan secara langsung kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.